Kompas Bisnis masih menemani Anda, Saudara, dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar. Mas Media, kita lanjutkan kembali. Tadi sempat disinggung soal bagaimana solusi, soal bagaimana intervensi dari pemerintah. Apa sebetulnya yang paling mendesak bagi penduduk kota khususnya? Rasanya kalau tadi sempat disinggung soal bansos, harus subsidi yang tepat sasaran, tapi langkah konkret tentu saja balik lagi soal pekerjaan. Tapi di satu sisi aroma judi online ini juga menyeruak di tengah angka kemiskinan ini. Apa solusinya, Mas Media? Ya, bansos itu kan seperti plester luka saja ya. Dan kalau lukanya terlalu dalam, intervensinya otomatis ya harus operasi atau ada hal-hal yang lebih jangka panjang dan tepat sasaran yang harus dilakukan. Dan saya sepakat sekali bahwa yang paling dibutuhkan hari ini adalah lapangan kerja. 19 juta lapangan kerja seperti janjinya Pak Gibran ya. Dan sekarang gimana caranya yang nganggur itu bisa kerja? Cuman masalahnya lagi-lagi ya di kota kerja penuh waktu pun juga nggak bisa menyelamatkan dari kemiskinan. Median gaji buruh kita itu 2,5 juta, Mbak. Sedangkan batas kemiskinan keluarga itu 2,8. Jadi kalau bergantung dari satu pencari nafkah saja, itu setengah buruh di Indonesia itu miskin. Jadi memang kemiskinan di kota ini sangat-sangat mengkhawatirkan hari ini, dan tapi saya masih berharap solusi yang dilahirkan pemerintah juga tepat sasaran. Upah minimum itu harus berdasarkan living cost di kota. Dan ini harus direformasi termasuk undang-undang ketenagakerjaan. Perlu perlindungan pekerja informal, terutama gig workers gitu ya. Dan pada prinsipnya mengendalikan biaya hidup di kota. Dan pemerintah itu kan sifatnya intervensi secara kelembagaan ya, mengurangi kemungkinan terjadinya kemiskinan struktural. Jadi dalam konteks judi online, Mbak, karena tadi dikaitkan dengan judi online, pemerintah sebetulnya punya ruang ya untuk menghentikan kemiskinan ini agar masyarakat tidak semakin rentan lewat tangan-tangan negara. Jadi soal judi online ini jangan kemudian dilempar ke masyarakat bahwa ini adalah soal behavior, soal perilaku masyarakat yang pemalas, tidak mau berjuang. Saya kira itu sangat tidak bijak juga. Meskipun itu mungkin menjadi salah satu alasan ya, tetapi sebagai entitas negara, negara harus menjamin bahwa perlindungan terhadap ekonomi masyarakat itu terjadi. Dalam konteks judi online, negara harusnya mengawasi dengan lebih baik. Saya ingin sampaikan hal sederhana, Mbak, bahwa mengawasi judi online itu tidak serumit yang dibayangkan. Masih negara punya tangannya, negara punya polisi, negara punya sistem. Bahkan sistem pengawasan teknologi hari ini jauh lebih canggih daripada beberapa tahun sebelumnya. Jadi sangat aneh kalau seandainya pemerintah tidak bisa mengawasi judi online ini. Jadi untuk judi online ini problemnya lebih di pengawasan. Memang benar pada saat bersamaan pendampingan harus dilakukan kepada masyarakat, PKH, pendamping PKH, dan pendamping program-program pemerintah itu perlu lebih dioptimalkan. Tapi lagi-lagi, kalau pengawasannya buruk, mau didampingi seperti apapun, judol tetap akan meningkat signifikan. Dan data-data terakhir sangat mengkhawatirkan ya, Mbak. Transaksi perputaran uangnya mencapai ya ratusan triliun ya, dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Bahkan di beberapa daerah memang saya lihat trennya ketika masyarakat menerima bansos terjadi peningkatan aktivitas judi online, dan ini harus dicari jalan keluarnya oleh pemerintah, dan ini tidak bisa hanya lewat pendampingan tapi lewat pengawasan dan penegakan hukum. Ini benar atau tidak gitu. Jadi persepsi investor ini pemerintah juga saya kira juga harus paham. Saya kira sebagian pemerintah paham ya bahwa persepsi investor itu hanya bisa dibentuk oleh sumber data yang independen. Itu kenapa investor global itu lebih merujuk data World Bank, ADB, lembaga riset independen, Moody's, Fitch misalkan ya. Dan ini yang seharusnya menjadi sinyal kepada pemerintah, ya cukup sampaikan realitas empiris apa adanya. Karena ada beberapa sinyal yang cukup mengkhawatirkan hari ini ya. Jadi misalkan uh, yield surat utang negara untuk tenor 10 tahun itu naik tajam tanpa sebab eksternal yang jelas. Jadi investor ingin risk premium lebih besar sehingga ada sentimen tidak percaya pada stabilitas makro yang dilaporkan pemerintah. Oke. Belum lagi kepemilikan asing di SBN kita kan juga menurun secara signifikan, Mbak, gitu. Jadi ada banyak indikator-indikator yang menunjukkan investor sepertinya mulai khawatir, dan mereka pasti akan tambah khawatir kalau data pemerintah itu membingungkan. Karena indikator kasat mata kan bisa dilihat ya.
Banyak proyek yang diumumkan pemerintah, tapi nggak sampai masuk ke tahapan konstruksi. Banyak perusahaan membatalkan rencana perluasan pabrik misalkan. Jadi ini setali tiga uang ya. Jadi kalau data pemerintah kredibilitasnya baik, berarti government accountability-nya baik. Nah, kalau itu sebaliknya, berarti government accountability-nya buruk. Dan kalau kita lihat Mbak, data Global Competitiveness Index kita, itu turun kalau nggak salah 13 poin. Di urutan ke-40 kalau tidak salah. Dan ini menunjukkan investor, pelaku ekonomi itu mulai khawatir dengan stabilitas ekonomi makro di Indonesia, dan ini harus dicari jalan keluarnya. Saya tidak ingin menyampaikan bahwa oke, ini sangat pesimis, sangat buruk. Tidak juga, ini sesuatu yang bisa dimitigasi. Ayo berubah, ayo bicara apa adanya, kemudian sampaikan data apa adanya, karena itu akan dilihat sebagai kualitas pemerintah dan progres terus berjalan. Jadi progres ekonomi kita berjalan, progres perbaikan kredibilitas data kita juga berjalan. Dan kalau itu berjalan, pasti investor akan percaya, Mbak. Karena investor itu bicara dengan modal. Mereka nggak bicara dengan kata-kata ya. Jadi kalau ketika mereka percaya, ya mereka invest. Kalau mereka nggak percaya, ya Ya. mereka angkat kaki. Dan itu bisa dilihat dari pergerakan pasar. Dan kadangkala mereka nggak bergantung dari rilis BPS atau pidato dari menteri gitu ya. Ya. Jadi menjadi jujur soal data kemiskinan itu juga baik. Karena banyak negara sekarang berbicara apa adanya soal data kemiskinan semata untuk menunjukkan bahwa program pemerintah pada hari ini itu sudah on track Oke. dan ada evaluasi secara Ya. terus-menerus pada program yang salah. Oke. Jadi harus lebih apa adanya ya Hmm. Mbak gitu. Harus lebih apa adanya karena baik lagi data kemiskinan itu bukan aib. Ini yang menjadi catatan adalah jangan terbuai dengan data saat ini, karena itu lagi ya Mas, ya, balik lagi harus bagaimana melihat potret realitasnya saat ini di mana masyarakat juga sangat butuh tidak hanya jaring pengaman tapi juga pekerjaan, dan bagaimana situasi yang terjadi saat ini juga akan berdampak pada bagaimana kepercayaan investor terhadap negara kita. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar sudah bersama di Kompas. Sehat selalu Mas Media.